Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Chairul Anwar dari kelas BPI C6 dengan NIM 210101695 akan menjelaskan mengenai mata kuliah leadership sebagaimana tugas ujian akhir semester. Di sini yang saya ambil adalah materi kategori A yang mempunyai pertanyaan. Yang pertama ada teori pemimpin dan kepemimpinan. Yang kedua ada metode dan tipe kepemimpinan. Yang ketiga ada pentingnya komunikasi dan strategi komunikasi pemimpin. Ada satu lagi yaitu kepemimpinan partisipatif. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kepemimpinan dan pemimpin. Teori pemimpin dan kepemimpinan. Teori pemimpin dan kepemimpinan mencakup berbagai pendekatan yang mencoba menjelaskan bagaimana seseorang menjadi pemimpin dan bagaimana kepemimpinan yang efektif dapat dicapai. Di sini ada teori utama dalam kepemimpinan. Yang pertama ada teori sifat. Yang kedua ada teori perilaku. Yang ketiga ada teori kontingensi. Yang keempat ada teori kepemimpinan situasional. Yang kelima ada teori transaksional dan transformasional. Yang keenam ada teori kepemimpinan karismatik. Yang ketujuh ada teori kepemimpinan servan. Jadi ketujuh teori tersebut adalah di mana teori-teori kepemimpinan. Jadi intinya teori pemimpin dan kepemimpinan itu di mana agar seorang pemimpin itu dapat memimpin suatu organisasi maupun suatu kelompok, dapat menjadikan organisasi atau kelompok tersebut ke dalam visi misi dan tujuan yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, metode dan tipe kepemimpinan. Metode dan tipe kepemimpinan merujuk pada berbagai cara dan gaya yang digunakan oleh pemimpin untuk mengelola, memotivasi, dan mengarahkan tim atau organisasi mereka. Berikut ada beberapa metode dan tipe kepemimpinan yang umum. Yang pertama ada metode kepemimpinan. Kepemimpinan direktif, kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan delegatif, kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional. Dan ada tipe kepemimpinan. Yang pertama kepemimpinan autokratis. Yang kedua ada kepemimpinan demokratis. Yang ketiga ada kepemimpinan laissez-faire. Yang keempat ada kepemimpinan karismatik. Yang kelima ada kepemimpinan visioner. Yang keenam ada kepemimpinan pelayan. Yang ketujuh ada kepemimpinan birokratis. Dan masih banyak lainnya. Kombinasi metode dan tipe. Seringkali pemimpin efektif menggabungkan berbagai metode dan tipe kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kebutuhan tim mereka. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nomor 3 ada kepemimpinan partisipatif. Jadi apa itu kepemimpinan partisipatif? Kepemimpinan partisipatif atau sering disebut kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin yang menggunakan gaya ini cenderung menghargai masukan dari anggota tim, mempertimbangkan pandangan mereka, dan bekerja sama untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang terbaik. Jadi kepemimpinan partisipatif ini seperti halnya seorang pemimpin yang menggunakan suara atau meminta saran dari anggota-anggotanya
untuk dijadikan hasil mufakat agar kedepannya menjadi lebih baik. Yang terakhir, masih ada karakteristik kepemimpinan partisipatif. Yang pertama ada kolaboratif, yang kedua menghargai masukan, yang ketiga transparansi, yang keempat ada komunikasi dua arah, yang kelima ada keterlibatan aktif, dan masih banyak lainnya. Keuntungan kepemimpinan partisipatif yang pertama ada meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, meningkatkan komitmen, mengembangkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan kualitas kepuasan. Dan yang terakhir ada meningkatkan rasa tanggung jawab. Oke, pertanyaan yang terakhir di sini ada pentingnya komunikasi, strategi komunikasi pemimpin. Komunikasi yang efektif adalah salah satu aspek terpenting dari kepemimpinan yang sukses. Pemimpin yang baik harus mampu berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan secara aktif, dan memastikan bahwa pesan mereka dipahami oleh semua anggota tim. Jadi pentingnya komunikasi dalam kepemimpinan, yang pertama itu ada membangun kepercayaan, yang kedua menyampaikan visi dan misi, yang ketiga mengkoordinasi tugas dan aktivitas, yang keempat memotivasi dan menginspirasi, yang kelima menyelesaikan konflik, dan yang keenam mengumpulkan umpan balik, dan masih banyak lainnya. Jadi strategi komunikasi dan kepemimpinan itu ada komunikasi dua arah, kejelasan dan ketepatan, konsistensi, pemilihan saluran yang tepat, umpan balik konstruktif, keterbukaan dan transparansi, mengembangkan keterampilan mendengarkan, penggunaan visual dan cerita, pelatihan dan pengembangan, dan yang terakhir di sini ada menyediakan forum untuk diskusi. Dengan menerapkan strategi komunikasi yang efektif, pemimpin dapat membangun tim yang lebih kohesif, termotivasi, dan produktif, yang pada akhirnya akan menjadikan kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kepemimpinan dalam matkul leadership, di mana ada beberapa soal tadi yang sudah saya paparkan dan sudah saya sebutkan beberapa akar dari inti persoalan tersebut. Terima kasih, mungkin sekian dari saya, cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.